Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa perlu saya panjang lebar lagi karena sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini. Ada Bang Afda Waiza selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Monggo Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini pengelola atau apa ini namanya Nur Institute ya, yang digawangi oleh Adinda Soim ya. Kemudian saya hormati juga seluruh narasumber yang hadir pada hari ini dan seluruh audiens yang sudah hadir juga di Zoom meeting. Ya. Mohon maaf, nih saya pendatang baru ya, dan dikasih sebagai narasumber pertama juga. Jadi saya juga belum mengetahui ini ritmenya seperti apa di Nur Institute ini, seperti yang saya sampaikan juga pada Mas Soim kemarin ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ya saya juga bisa beradaptasi dengan pola-pola diskusi yang diadakan oleh Nur Institute. Salam takzim untuk para senior ya, para abang semuanya, kemudian para dinda semuanya, dan para teman sejawat semuanya. Ya, saya mulai dengan ini. Jadi saya diminta untuk berbicara bagaimana ini pemulihan ekonomi ini dari perspektif ekonomi Islam ini. Jadi saya mulai dari bagaimana perkembangan kasus terkonfirmasi COVID ya akhir-akhir ini. Alhamdulillah ya di Indonesia mungkin ya kasus COVID-19 ini ya ini masih dalam keadaan yang sangat terkendali ya akhir ini, dan untuk 7 hari terakhir ini ya perkembangannya ya, rata-rata 7 hari terakhir ini status yang terkonfirmasi COVID adalah sebanyak 382 orang. Ini mungkin masih angka yang cukup menggembirakan ya untuk jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga sama-sama bergulat dengan bagaimana penanganan kasus COVID-19 ini supaya tidak melebar kemana-mana, terutama dalam aspek ekonomi. Ya, dibandingkan dengan India dan sebagainya, kemudian negara Eropa, kemudian negara Amerika dan sebagainya, ya kita masih cukup bergembira lah untuk akhir-akhir ini. Kemudian ini adalah bagaimana negara kita melakukan penanganan ya COVID-19 ini, yang mulai dari bentuk intervensi pemerintah ya untuk mengurangi mobilitas ya dalam berbagai bentuknya, pembatasan sosial berskala besar, PSBB yang kita kenal, kemudian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya PPKM ya, kemudian ada PPKM yang darurat, kemudian ada PPKM yang kita kenal 1, 2, 3 dan 4 ya. Kalau di Jogja hari ini masih di level 2 ya, belum turun sampai ke level 1 ya. Kemudian untuk mengatasi penyebaran virus, nah ini juga ada beberapa cara yang dilakukan oleh negara kita, ya mulai dari testing, kemudian tracing, kemudian treatment, ya. Dan untuk mencegah penyebaran virus, ya pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam hal, ya, terutama bagaimana mensosialisasikan 5M ini, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan mengurangi mobilitas, yang ini sudah sangat akrab sekali ya ketika kita mau pergi kemana saja di tempat-tempat yang fasilitas umum. Kemudian perkembangan vaksinasi di beberapa negara Islam ya, ini juga bisa kita jadikan sebagai perbandingan bagaimana negara kita menangani kasus COVID-19 ini. Ya kalau kita lihat ya dari sisi vaksin ya, ini United Arab Emirates, nah ini paling banyak ya yang sudah melakukan vaksin sebanyak 91%, kemudian Brunei 87%, kemudian Malaysia 79% ya, kemudian Saudi Arabia sebanyak 66%, Bahrain 68%, ya, kemudian Indonesia itu masih di angka 42%, ya.
dan Bangladesh. Nah, ini untuk kasus vaksin yang sudah full ya, dalam pengertian sudah 2 kali vaksin atau bahkan sampai 3 kali juga ya. Bangladesh masih 27%, Pakistan 33%, dan Egypt 22%. Jadi di Indonesia sudah apa yang ingin dikatakan dari diagram ini adalah bahwasanya Indonesia meskipun 42% dari total populasi sudah mendapatkan dosis vaksin yang penuh ya, tapi ketika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara ya di kawasan ASEAN, ya negara kita masih cukup tertinggal juga ya dibandingkan dengan, terutama ketika dibandingkan dengan lagi-lagi ketika dibandingkan dengan misalnya Malaysia ya. Nah, ini Brunei yang sudah 87% ya yang sudah full vaksinasi. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia, tadi juga sudah sampaikan ya, sudah dihantarkan oleh moderator, yang tadi dikatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang negatif ya, terutama pada kuartal ya, 2020 kuartal 1 sampai 2021 kuartal 1 juga. Nah, tetapi perekonomian Indonesia itu mulai menggeliat ya secara positif ya pada tahun 2021 kuartal kedua sampai 2021 kuartal ketiga. Nah, per kuartal ketiga tahun 2021 itu maka dari sektor yang sangat mendapatkan kesempatan untuk pemulihan perekonomiannya itu adalah dari sektor kesehatan ya. Dan sektor kesehatan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sekali ya, sementara yang paling terkena dampaknya adalah sektor administrasi perkantoran. Nah, ini adalah sektor yang paling terkontraksi di antara sekian sektor yang ada di perekonomian negara kita. Kemudian struktur perekonomian Indonesia ya, meskipun ini juga dikatakan tadi sudah dikatakan ya perekonomian Indonesia tumbuh 2,9%, tetapi pertumbuhan itu masih dinikmati oleh daerah Jawa ya. Dapat dilihat di sini ya di angka 57,55% ya. Jadi perekonomian masih terkonsentrasi di daerah Jawa. Meskipun pertumbuhannya ketika dibandingkan dengan angka pertumbuhannya ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya angka 3,03%, ya ini juga masih kalah ya rata-rata pertumbuhannya ketika dibandingkan dengan daerah Sulawesi misalnya 4,58% atau mungkin dengan Maluku dan Papua sebanyak 9,15%. Nah, kalau dilihat dari perkembangan tenaga kerjaan ya, mulai dari Agustus 2020 kemudian Agustus 2021, maka dapat dikatakan bahwasanya dari pemulihan tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya ya, itu dikatakan bahwasanya ekonomi Indonesia sudah tumbuh ya, tadi sudah dikatakan sebanyak 2,29%, dan itu terlihat dalam bagaimana ya perkembangan tenaga kerjaan Indonesia ini. Nah, di per Agustus 2021 itu sudah terlihat bahwasanya suplai tenaga kerja dan penyediaan lowongan tenaga kerja itu sudah mulai jauh berkembang jika dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau mungkin jumlah iklan lowongan ya di tahun 2020 itu semakin bulan ya, semakin hari itu semakin menurun, tetapi ya dan tentunya dengan tren pencarian kerja itu juga semakin meningkat. Nah, sehingga di situ ada masalah pengangguran di situ. Tetapi pada Agustus ya, per Agustus 2021 itu sudah dapat dilihat bahwasanya lowongan pekerjaan ya dan iklan lowongan pekerjaan itu semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Ya, ini ditunjukkan dengan slide yang berwarna biru ini ya. Nah, program pemulihan ekonomi nasional apa yang sudah dilakukan oleh negara? Ya, kita kenal dengan istilah ya PEN ya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini adalah dalam rangka pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat ya bagaimana penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini ya, dan tidak begitu menghancurkan perekonomian negara atau bagaimana menghadapi ancaman yang sangat membahayakan perekonomian nasional atau ya stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Jadi fokus dari PEN itu ada 3 hal ini. Nah, jadi tujuan program PEN itu adalah untuk melindungi ya, mempertahankan, kemudian meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Nah, lingkupnya itu adalah ya sebagaimana dilihat dalam
Undang-Undang 23 2021 kalau tidak salah ya, peraturan pemerintah maksud saya, ya itu disebutkan bahwasanya lingkupnya itu adalah mulai dari penempatan dana pemerintah ya di sektor-sektor publik, terutama di BUMN, kemudian penyertaan modal negara ya, kemudian investasi pemerintah ya, kemudian penjaminan ya. Jadi negara juga menempatkan dananya terutama untuk BUMN yang memang diizinkan oleh pemerintah, yang gunanya adalah untuk memberikan ya subsidi kepada pelaku-pelaku usaha di negara kita, sehingga dampak-dampak dari COVID-19 ini ya tidak begitu membahayakan perekonomian negara ya, apalagi kalau sudah dilihat ya dampak dari usaha pemerintah untuk penanganan COVID ini ya, jika dihubungkan dengan bagaimana upaya negara untuk meningkatkan perekonomian di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, usaha-usaha itu tentunya harus mendapatkan jaminan juga dari pemerintah. Nah, kemudian di samping negara juga melakukan penyertaan modal, tentunya juga negara harus berpikir juga ya bagaimana melakukan investasi untuk tentunya adalah untuk mendapatkan devisa bagi negara untuk di masa-masa yang akan datang ya, karena ya mungkin akhir-akhir ini ya devisa negara itu tersedot untuk bagaimana penanganan COVID-19 ini. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana derajat dan kemudian proyeksi alokasi anggaran program dari PEN ini ya, mulai dari kesehatan, kemudian perlindungan sosial, kemudian dari program prioritas ya, kemudian support ya untuk pelaku UMKM ya, kemudian insentif bisnis ya. Di sini dapat dilihat nominalnya masing-masing ya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana ini nilai-nilai ekonomi Islam ya untuk sebagai salah satu ya upaya untuk bagaimana membangkitkan ekonomi negara kita ini ya. Ini bisa dilihat dari bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dalam perekonomian ya. Yang pertama adalah kepemilikan ya, di situ dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah ya, itu adalah absolut ya. Manusia ini adalah sebagai khalifah yang dipercaya untuk mengelola kepemilikan itu tadi. Nah, manusia mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil usahanya, tenaga dan pemikirannya, maupun yang didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan. Nah, Islam menghormati hak kepemilikan dengan menjaga keseimbangan hak pribadi, kolektif, dan negara. Makanya kalau yang sering kita dengar adalah ya ketika membicarakan arus ekonomi ya, mazhab ekonomi, maka Indonesia ini berada di antara mazhab kapitalis, kemudian mazhab sosialis ya. Kemudian dalam hal keadilan dalam usaha dan konsumsi ya, manusia didorong untuk berusaha ya memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Kepemilikan pribadi itu tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan ya. Namun ya karena manusia mempunyai kecenderungan ya cinta terhadap harta ya, maka penumpukan harta itu harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan ya. Kemudian sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan. Tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian nilai-nilai ekonomi Islam yang ketiga adalah kebersamaan dalam kebaikan dan kemaslahatan. Ya, kegiatan ekonomi ya dijalankan berdasarkan kerjasama dengan tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, kompetisi tetap didorong, tetapi tetap berdasarkan kerjasama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian nilai-nilai ekonomi Islam yang keempat adalah ya keseimbangan. Ya. Jadi dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di dunia, yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada kemanusiaan, ya sebagai rahmatan lil alamin, pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting. Ya, pertumbuhan yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Jadi tidak semata-mata berburu ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan sosial dan kelestarian alam semesta. Nah, ini adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ya yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Yang pertama adalah prinsip pengendalian harta individu ya agar mengalir menuju investasi. Artinya ini adalah prinsip dasar pengalihan harta individu. Ya, jadi kepemilikan relatif manusia atas harta ini harus dikendalikan ya agar terus mengalir menuju investasi.
Nah, prinsip ini merupakan fungsi zakat yang terpenting yang akan mendorong dan memaksa harta yang bertumpuk untuk keluar dan mengalir ke aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan yaitu kalau kita lihat yaitu dapat berupa investasi produktif di sektor real maupun berupa aliran infak, sedekah ataupun wakaf untuk kepentingan publik. Nah, dengan terjaganya aliran harta ke dalam aktivitas investasi dan aliran infak, sedekah, wakaf ini, maka kegiatan perekonomian ini akan tetap tumbuh dan terus berputar secara berkelanjutan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat. Ini artinya adalah distribusi pendapatan yang inklusif. Ya. Kekayaan dan pendapatan didistribusikan melalui aturan dan mekanisme tertentu untuk menjamin adanya daya beli seluruh lapisan masyarakat. Ya, nah ini yang disebut dengan azas inklusif. Ya, dengan prinsip ini maka distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada 8 golongan yang menerima zakat itu harus diwujudkan untuk menjamin adanya daya beli seluruh lapisan masyarakat. Tentunya adalah dalam rangka memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Ya. Nah, dengan lebih meratanya daya beli masyarakat sebagai dampak distribusi zakat, maka diharapkan agregat konsumsi masyarakat dapat terjaga. Nah, sehingga akan mendorong dan menghidupkan perekonomian sekaligus menstimulus kegiatan produksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi investasi jual beli dalam hal ini dan berbagi risiko. Ya. Nah, di sini ada larangan riba, ya. Nah, ini artinya adalah berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, riba secara bahasa itu bermakna aziyadah, tambahan. Nah, dalam konteks ini yang sering sekali diartikan secara langsung adalah sebagai suku bunga dan itu merupakan tambahan yang dipastikan atau tambahan yang ditetapkan di muka ya, secara pasti atau secara tetap atas utilitas sejumlah dana. Nah, dampak dari tambahan yang dipastikan itu ya akan memastikan semua kemungkinan kehidupan ekonomi di bawah level riba tersebut. Nah, jadi dengan adanya tambahan itu maka akan dipastikan ya akan mematikan semua kemungkinan ekonomi. Nah, semakin tinggi level riba, maka dampaknya adalah semakin banyak juga kemungkinan investasi yang akan hilang dan begitu juga sebaliknya. Ya, dengan demikian penerapan prinsip pelarangan riba ini ya akan mendorong investasi secara optimal. Nah, riba yang merupakan tambahan yang dipastikan ini juga memberikan dampak pada pengalihan risiko ya dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Nah, transaksi riba akan menimbulkan ketidakadilan ya karena menghilangkan risiko pada pemilik modal dan hanya mengalihkannya kepada pihak peminjam. Nah, ekonomi syariah ini lebih mendorong ya untuk menerima dan berbagi risiko ya risk sharing ya istilahnya atas dinamika aktivitas ekonominya. Nah, dengan penerapan prinsip dasar ini maka diharapkan akan mendorong investasi dengan berbagi risiko. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah berinvestasi secara produktif ya. Nah, perjudian ini adalah suatu kegiatan yang memerlukan modal atau aliran harta dalam rangka mengharapkan tambahan atau keuntungan yang tidak pasti atau untung-untungan atau spekulasi, tapi tidak terkait dengan kegiatan produktif di sektor real. Nah, ketidakterkaitan dengan sektor inilah yang mengakibatkan ya judi itu diharamkan oleh Allah karena tidak memberikan manfaat kepada perekonomian berupa peningkatan suplai barang dan jasa seperti yang ditemukan di dalam kegiatan investasi pada umumnya. Oleh karena itu Allah mendorong usaha atau investasi di satu sisi ya karena bermanfaat dan mengharamkan perjudian di sisi yang lain karena memang tidak bermanfaat. Nah, kemudian prinsip yang kelima adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Nah, ini adalah instrumen infak, sedekah dan wakaf. Di samping mendorong investasi dengan berbagai risiko ya secara optimal dengan melakukan pelarangan riba ya dan produktif ya dengan melarang judi, maka ekonomi syariah juga mendorong ya partisipasi publik ya ataupun masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah dan wakaf untuk menambah sumber daya publik dalam rangka mendorong
ya kegiatan perekonomian. Nah, melalui penggalangan iswaf ini ya ataupun siswa ini, maka pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan antisipasi bencana-bencana alam dan sebagainya ini dapat lebih diantisipasi melalui partisipasi masyarakat dengan biaya ekonomi yang rendah. Nah, kemudian bagaimana ini cara cara Islam menghidupkan ekonomi. Nah, dari peta ini dapat dijelaskan begini ya. Zakat itu memiliki fungsi ya untuk mendorong pemanfaatan harta secara produktif ya. Harta dalam hal ini adalah tanah, rumah, kemudian emas ya, kemudian uang yang menganggur dan telah mencapai nisab itu nanti akan dikenakan zakat ya. Pada jenis kekayaan tertentu ya akan masuk dikenakan pajak juga seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor ya. Nah, dengan adanya mekanisme ini maka harta tidak akan mengendap atau terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dengan menjalankan usaha atau bisnis sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran ya, apalagi kemiskinan. Ya. Nah, kemudian dari poin yang kedua, angka kedua itu ya, pendapatan negara dan zakat dapat langsung didistribusikan ke orang-orang yang diperuntukkan. Dalam ini adalah asnaf yang 8. Ya. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Ketika masalah ketimpangan ekonomi dapat itu diatasi, nah, maka daya beli masyarakat itu dengan sendirinya juga akan meningkat sehingga itu juga nanti akan meningkatkan konsumsi. Nah, sementara itu pendapatan dari pajak akan menjadi instrumen kebijakan fiskal negara dalam bentuk APBN. Ya, baik itu juga ya, dengan sendirinya juga mencakup APBN, APBD ya. Nah, alokasi APBN ataupun APBD ini dapat digunakan untuk mendukung produksi ataupun sektor bisnis, ya misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya, dan juga nanti akan mendukung konsumsi ya dalam bentuk bantuan sosial, subsidi listrik, aspek-aspek kesehatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari angka 3 dan 4 itu ya, maka harta ataupun kekayaan digunakan secara produktif itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau muamalah. Ya, transaksi yang bersifat bisnis dan komersil itu tidak boleh ya mengandung unsur-unsur yang bersifat ribawi ya, maisir ataupun goror atau yang kita kenal dengan istilah maghrib. Dan objek yang ditransaksikan itu juga harus halal. Transaksi bisnis yang mengandung riba, goror, ya tidak jelas, ya kemudian spekulatif atau maisir itu cenderung bersifat eksploitatif dan menghalangi distribusi harta ke sektor produktif. Kemudian dari angka 5 itu ya dapat dijelaskan bahwasanya selain distribusi kekayaan pada orang-orang miskin, ya yang terdapat pada skema 1 itu tadi, ya keuangan sosial lainnya berupa zakat, ya infak, sedekah dan wakaf itu dapat dialokasikan lagi untuk kepentingan umum. Nah, yang terakhir segala transaksi ekonomi, khususnya barang-barang yang bersifat privat, ya pada barang-barang bersifat privat itu dilakukan dengan mekanisme pasar yang menjamin keadilan. Nah, ini adalah bagaimana cara Islam menghidupkan perekonomian. Nah, ini selesai yang terakhir adalah peran ekosistem ekonomi Islam terhadap perekonomian selama pandemi itu bagaimana? Ini adalah menurut hasil penelitian dan kajian. Jadi ekonomi Islam sektor komersil, saham-saham syariah menawarkan return yang tinggi dan risiko yang rendah selama pandemi COVID-19. Nah, ini adalah menurut hasil penelitian Darani, kemudian Hasan dan sebagainya ya, yang ada di slide ini. Kemudian negara yang memiliki pasar perbankan syariah yang tinggi ini memiliki ketahanan yang lebih tinggi juga terhadap pandemi COVID-19. Nah, jadi semakin besar ekspansi pasar keuangan Islam di sebuah negara ini memberikan implikasi ya dia juga lebih tahan terhadap pandemi COVID-19. Nah, ekonomi Islam sektor sosial ya, instrumen ZIS berperan sebagai katalisator penanggulangan dan pemberdayaan umat di saat daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Penyaluran zakat itu akan dapat menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat
Nah, sementara pemanfaatan infak dan sedekah ya secara produktif itu dapat ditujukan untuk mendukung daya usaha ultra mikro dan UMKM ya, serta untuk penyediaan sarana kesehatan yang dibutuhkan ya dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara instrumen integrasi keuangan komersil dan sosial syariah seperti cash wakaf link sukuk ya ini turut mendukung pengembangan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini adalah menurut laporan Bank Indonesia tahun 2020 dan laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2020. Ya, demikian presentasi singkat saya, Mas Nur siapa tadi? Ya. Tapi saya mohon maaf sekali ini, Mas moderator, ya Dinda. Saya tidak bisa meneruskan dalam sesi tanya jawab karena sebenarnya jam 1 ini saya sudah ditunggu juga rombongan untuk ke Malang, ada dinas dinas ke Malang. Jadi saya minta waktu tadi 1 jam ya untuk presentasi terlebih dahulu. Ya, mohon maaf mungkin di lain waktu saya juga masih bisa diperkenankan untuk diundang kembali untuk melakukan diskusi produktif seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada senior ya, abangda semua ya, saya mohon maaf tidak bisa meneruskan ini dalam bentuk sesi tanya jawab. Kemudian pada Dinda semua dan teman-teman sejawat, ya mudah-mudahan dalam waktu nanti akan ada kesempatan yang lebih luas lagi ya untuk kita berdiskusi lebih jauh lagi yang terkait dengan tema-tema yang sangat hangat ya, update di negara kita sekarang ini. Ya, demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.